Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Itulah tadi kembali ya, perlu untuk ingat bahwa apa yang tadi kita baca adalah di antara zikir-zikir terpenting yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik pagi hari ataupun sore hari. Terutama adalah Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, pimpinannya istighfar, istighfar yang berada di urutan pertama dan tidak ada lagi di atasnya. Siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan yang benar, apabila dia baca di pagi hari dan sore hari diwafatkan oleh Allah, maka jalannya ke surga akan diampuni oleh Allah. Siapa yang dibaca di sore hari dan paginya diwafatkan oleh Allah, maka jalannya ke surga
akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan yang benar, bukan cuma asal membacanya, tapi dia faham, berusaha apa yang dia baca, mengerti maksudnya seperti apa. Dan jika seseorang merasa banyak pekerjaan, banyak kegiatan, sampai ia tidak bisa untuk banyak berzikir dalam satu hari, maka pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu istri beliau yang bernama Juwairiyah. Pesan beliau kepada salah satu istri beliau bernama Juwairiyah, maka hendaknya seseorang membaca zikir yang tadi kita baca di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilainya seperti ia berzikir seharian. Tapi ketika dia mempunyai kesibukan yang lebih penting, zikir apa? Yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hendaknya ya sayyidul istighfar dan zikir yang tadi yang pemberian Nabi kepada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha hendaknya bisa dilazimkan dibaca setiap hari di pagi hari. Barakallahu fiikum. Melanjutkan apa yang disampaikan atas karunia Allah, atas rahmat dan kasih sayang Allah pada pertemuan pagi yang lalu, bahwa di antara yang kita butuhkan selama Ramadan agar mendapatkannya adalah ampunan Allah, adalah ampunan Allah. Dan kunci itu semua ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kuncinya pada kalimat imanan wa ihtisaban. Sekarang kita belum tahu bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi kemudian nanti ketika sakaratul maut, maka kita baru tahu kita ini pendosa yang diampuni atau tidak diampuni. Maka dari sekarang kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, karena para ulama menerangkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam
surah Al-Jum'ah. Di dalam surah Al-Jum'ah, yang mungkin bisa melihat mushafnya, bisa dilihat mushafnya, lihat Al-Qurannya, surah Al-Jum'ah, ayat yang kedua, surah Al-Jum'ah, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat. Ini mungkin yang hanya terdengar di telinga kita bahwa diutusnya Nabi Muhammad untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Tapi bukan cuma sekedar itu, walaupun akhlak itu adalah kunci utama, dengan pembagian-pembagiannya, maka tugas utama Nabi Muhammad diutus itu pertama, yatlu alaihim ayati, ngajarin kepada mereka bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena ada sekian ayat yang kalau tidak dipelajari dengan orang yang telah mendapatkan bacaan yang sambung menyambung kepada Rasulullah, maka akan ada masalah. Yasin saja, kalau tidak ada terjemahan, maka bisa saja dibacanya Yasa. Antara Alif Lam Mim dengan Alam Nasr, hurufnya sama, tapi membacanya berbeda. Awal surah Maryam, kalau orang hanya lihat barisnya saja, tidak ada terjemahannya, maka bisa saja dia bacanya kahaya asal. Tapi bagaimana dia tahu ini harus dibaca bukan seperti itu? Tentu dari guru-guru yang mempunyai sanad, rantai dari gurunya ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas Nabi Muhammad yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Gimana umat itu bisa tahu cara membaca Al-Quran dengan baik. Ada sedikit ancaman bahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa man lam yatamanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mau berusaha membaguskan bacaan Al-Quran, maka ditakutkan di hari kiamat dia tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Barakallahu fiikum. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, bagaimana dosa-dosa yang ada dalam diri manusia itu bisa hilang, bisa dibersihkan. Karena setiap dosa, kata Rasulullah,
nuqtatun sauda. Satu dosa itu orang berbuat dosa langsung dikasih titik hitam di dalam dirinya, cuma nggak kelihatan saja. Kenapa seseorang malas beribadah? Kenapa seseorang tidak merasakan manisnya beribadah? Karena dosa tersebut. Sehingga ulama menerangkan bahwa jika seseorang ingin membaguskan sesuatu, maka terlebih dahulu kotorannya harus dihilangkan terlebih dahulu. Ingin dirinya bagus, ingin dirinya merasakan nyaman dalam beribadah, maka dosa-dosanya harus dihilangkan. Membersihkan kotoran harus lebih diutamakan dari sekedar memperindah atau membaguskan diri. Membersihkan dosa kotoran itu harus lebih didahulukan daripada sekedar hanya memperindah, membaguskan diri. Jadi tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Bagaimana dosa-dosa dalam diri ini bisa bersih, bisa hilang. Selain juga wa yu'allimuhumul kitab, juga mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Ada banyak ayat dalam Al-Quran orang tak mungkin bisa tahu kecuali dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, surah Al-Ma'un misalnya. Surah Al-Ma'un. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran dan terjemahannya, kalau Bapak Ibu lihat, bisa dilihat dalam Al-Quran dan terjemahannya, itu Al-Ma'un itu artinya apa? Apa artinya Al-Ma'un? Apa? Ada lihat? Mama yang melihat artinya? Barang apa? Tapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu artinya Pak Man? Ini Ustaz. Yang dicari Ustaz. Juz amma. Barang-barang berguna mungkin ya. Diartikannya apa? Berguna. Barang-barang berguna ya. Tapi kalau kita lihat dalam Sunan Abu Dawud di nomor 13 di dalam Sunan Abu Dawud nomor 14-13 bahwa kita bisa mengetahui bahwa orang yang pelitnya 7 turunan, pelitnya keterlaluan, pelitnya sudah mendarah daging, maka mereka enggan untuk meminjamkan, apalagi memberikan kepada orang lain barang-barang yang sebenarnya remeh-temeh. Minjem ember, minjem periuk, perkara yang apa? Perkara yang remeh. Tapi ada orang yang
karena pelitnya keterlaluan, minjam apalagi minta barang seperti ember atau periuk saja itu nggak dikasih ini. Inilah kemudian kita bisa tahu bahwa tugas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah selain yatluna alaihim ayatihi, yang kedua adalah wa yuzakkihim, bagaimana dosa-dosa dalam diri setiap umat Nabi Muhammad bisa dibersihkan oleh Allah. Dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada umat isi kandungan Al-Quran agar lebih mengerti maksudnya seperti apa, bukan cuma sekedar tafsirannya saja. Ya ada, karena akan salah, akan sesat, akan keliru kalau hanya melihat terjemahannya saja, tidak melihat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Bismillahirrahmanirrahim, ya, semua orang hafal Bismillahirrahmanirrahim, bahkan mungkin hafal artinya seperti apa. Kalau ditanya apa terjemahannya dari Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah masjid ini semua pada tahu. Cuman kalau ditanya apa maksud dari tafsir Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka wallahu a'lam bishawab. Apakah sudah pada tahu semua atau belum? Maka perlu seseorang melihat keterangan apa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi, yang kedua wa yuzakkihim, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab, yang keempat mengajarkan syariat-syariat Islam yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi hanya ada dalam hadis Nabi besar Muhammad. Hadis Nabi Muhammad itu nama lainnya sunnah. Hadis Nabi besar Muhammad itu nama lainnya adalah hikmah. Jadi hadis itu bisa disebut dengan sunnah. Jadi kalau dengar sunnah Nabi Muhammad, bukan cuma diartikan sunnah yang kedudukannya di bawah wajib, walaupun itu keterangan yang masih kurang. Sunnah itu ya artinya yang menurut fikih di bawah wajib, ya, yang apabila dikerjakan dengan niat yang ikhlas baru dapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat kerugian besar. Ya, itu pemahaman yang sempurna dari sunnah di bawah hukum wajib. Ya. Apabila dikerjakan dengan niat yang ikhlas, ya, baru dapat pahala. Ya. Dan apabila ditinggalkan, dia akan mendapatkan kerugian besar, walaupun tidak berdosa tapi kerugian besar. Apa ruginya? Apa ruginya? Tidak dapat ampunan Allah. Ruginya apa? Tidak dapat kecintaan Allah. Jadi ruginya orang yang apa? Meninggalkan apa? Ibadah yang hukumnya sunnah. Bukan cuma meninggalkan sunnah, ya. Karena nggak boleh kita ninggalin sunnah yang maksudnya hadis Rasulullah, ya. Karena orang nggak bakal tahu sujud harus baca apa, ya. Tasyahud harus baca apa. Kalau cuma lihat Al-Quran, nggak mungkin, mustahil
dia ngerti ya, yang membatalkan sholat ya, kalau cuma melihat Al-Quran. Jadi harus melihat apa? Hadis Rasul yang nama lainnya apa? Nama lainnya sunnah ya. Nama lainnya adalah hikmah ya. Ya. Jadi kalau dibilang ayo kita kembali kepada sunnah, bukan terus kita bilang alah cuma sunnah ini Pak Ustaz ya. Jadi, ya. Karena ada sunnah ya, yang dimaksud dengan hukum yang di bawah wajib ya. Yang kalau dikerjakan apa? Kalau dikerjakan dengan niat yang ikhlas ya, sesuai aturan ya, baru akan dapat pahala ya. Dan kalau ditinggalkan apa? Tidak berdosa tapi apa? Rugi besar. Rugi besar. Apa ruginya? Tidak dapat ampunan. Asal mulanya kita bisa lihat ya, dalam ya, surah Ali Imran ya, dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ya, di ayat ke 31 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini baru bisa kita tahu ini ruginya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada halayak ramai, wahai kalian yang mengaku cinta Allah, maka tidak ada jalan lain melainkan harus apa? Harus mengikuti aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Bukti cinta seseorang kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad. Apa manfaatnya? Niscaya Allah akan apa? Mengampuni satu dosa atau dua dosa? Kalau dosa-dosa berapa? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Seperti ketika Nabi Muhammad ngajarin ya doa setelah makan atau doa saat memakai pakaian. Sudah 3 tahun yang lalu disampaikan. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang baca kalimat tersebut setelah makan, dosa-dosanya yang terdahulu semuanya bisa diampuni oleh Allah. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan minimal hanya membaca Alhamdulillah saja, tapi itu penyempurnanya. Yang jelas siapa yang ikuti Nabi Muhammad maka akan apa? Diampuni. Berarti yang tidak baca itu, yang ninggalin sunnah yang hukumnya di bawah wajib, apa? Rugi. Ruginya kenapa? Tidak diampuni. Dan disebutkan yuhibbukumullah, juga Allah akan cinta sama dia. Ya, Allah akan cinta sama dia.
Jadi itu dua kerugian minimal, walaupun cuma disebut dua, tapi berakibat fatal. Walaupun disebutnya dalam ayat ini cuma dua saja, luput darinya cinta Allah kepada dirinya dan luput ampunan Allah kepada dirinya. Maka imbasnya orang yang meninggalkan apa? Sunnah. Dalam arti sunnah apa? Sunnah yang hukumnya apa? Di bawah yang wajib. Maka itu akan betul-betul terlihat dampaknya di akhirat ketika Allah bilang apa? Dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ya, yang bisa lihat mushaf, ya, silakan lihat di mushafnya, di Al-Quran, di HP, ya. Masa HP-nya gak ada Al-Quran? Terus adanya apa? Game online. Adanya apa? Ya, aplikasi pinjol. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dalam surah Al-Furqan, ya, di ayat yang ke-27, ya, dalam surah Al-Furqan, ya, di ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari kiamat akan terlihat beberapa pemandangan. Banyak orang-orang saat itu menggigit-gigit kedua tangannya, menggigit-gigit kedua tangannya. Kenapa digigit-gigit? Biasanya orang kalau gigit jari gara-gara apa? Ini bukan jarinya lagi yang digigit, tapi tangan yang digigit. Ketika Allah mengatakan wajiya yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Jadi di hari kiamat itu di mahsyar akan ada pemandangan bahwa neraka akan diperlihatkan. Neraka akan apa? Diperlihatkan. Bukan cuma diperlihatkan, tapi didatangkan. Rumah-rumah dari, ya, rumah-rumah panggung, ya, rumah-rumah panggung, ya, itu kalau mau apa? Dipindahin, ya, itu tidak perlu dibongkar semuanya. Apa pernah lihat rumah panggung kalau mau dipindahin cukup apa? Cukup diangkat, ditarik. Pernah lihat? Maka dia bisa, ya, dengan mudah. Neraka kata Rasulullah SAW, biar kita tertanam sebelum kita bahasan, ya, utama kita di antara cara tazkiyah, ya, membersihkan apa? Membersihkan diri dari berbagai macam dosa. Ya. Maka kita perlu, ya, melihat mukaddimah, ya, pendahuluannya, ya. Seperti di dalam, ya, Sahih Muslim, ya, ya, yang punya, ya, HP dia bisa, ya, browsing di Google sebelum dia punya kitab, ya, ensiklopedia hadis yang 9, ya, dalam Sahih Muslim, ya.
neraka akan didatangkan. Itu maksud dari firman Allah dalam surah Al-Fajr tadi, waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat terjemahannya saja dalam apa? Dalam surah Al-Fajr itu tetap masih akan kurang memuaskan, ya. Ya, kira-kira cukup memuaskan atau tidak, ya. Ketika Bapak buka surah Al-Fajr, ya. Ya. Ketika Bapak Ibu buka surah Al-Fajr di ayat yang ke 23, ya, dan 24, surah yang ke 89, ya, surah yang ke 89, ya, ayat yang ke 23, ya. Ini untuk membuktikan, ya, kita pun harus berusaha kepingin tahu tentang hikmah. Apa itu hikmah? Ya. Apa itu hikmah? Ya. Nama lain dari sunnah Rasul. Tapi bukan diartikan apa? Sunnah yang hukumnya. Sunnah dalam arti nama lain dari apa? Dari hadis Rasul yang juga merupakan pedoman umat Islam. Jadi di ayat yang keberapa? Ke-23 dalam surah Al-Fajr. Apa artinya Al-Fajr? Subuh. Nama lain dari subuh adalah Fajar. Jadi jangan ada orang bilang salat sunnah Fajar berarti sebelum masuk subuh. Tidak. Salat sunnah Fajar adalah salat ketika waktu subuh sudah masuk. Allah berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari kiamat akan apa? Akan diperlihatkan, ya. Apa yang diperlihatkan? Neraka jahanam. Pada saat itu, pada apa? Pada saat ya. Kalau sekarang kan cuma dikabarin doang, ya. Baru dengar doang. Nanti di mahsyar akan betul-betul apa? Diperlihatkan. Kayak gimana diperlihatkannya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam Sahih Muslim di nomor 5076, dalam Sahih Muslim di nomor 5076, kembali lagi diingatkan, diusahakan di setiap HP-nya, ya, itu ada Al-Quran dan terjemahan. Ditingkatkan lagi jika mungkin di HP-nya itu ada, bisa di-download di aplikasi, yaitu Kitab 9 Hadis, ya. Kitab 9 Hadis, ya. Yang kalau kita beli bukunya di toko sampai puluhan juta, ya. Tapi dengan karunia Allah, ya, sekarang sudah bisa lebih ringkas, ya. Cuma perlu kuota saja, ya. Barakallahu fikum, ya. Jadi bagaimana neraka itu apa? Didatangkan, ya. Kata Rasulullah, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Jadi kalau tadi rumah panggung dipindahkannya, gimana caranya?
Digotong dengan apa? Pernah lihat kan? Tidak ada ditusuk. Ya, yaitu dipakai tambang. Ya, dipakai tambang rumah-rumah ditusuk, ya, di Bengkulu, ya, di Enggano, ya, dan lain sebagainya itu, ya, ditarik sama tambang. Jadi diibaratkan neraka itu diikat dengan 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. 70.000 tambang. Kira-kira seperti itu. Per satu talinya yang narik 70.000 malaikat. Itu berapa? Jadi berapa tambang? 70.000 tambang. Per satu tali yang narik berapa? 70.000 malaikat. Berapa semuanya? Itu. Itu berapa? Berapa? Iya. Talinya berapa? Talinya berapa? 70.000. Per satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berapa deh? Miliaran. Miliaran malaikat. Satu malaikat kalau dia buka sayapnya semua, ya, satu sayap, bukan buka semua, satu sayapnya dibuka, ya. Kalau malaikat lahu ajnihan, ya, dia mempunyai sayap, ya, yang tidak bisa digambarkan. Yang kalau satu sayap dibuka itu dari timur ke barat gelap. Puasa itu di 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Target buah dari puasa adalah menjadikan orang-orang itu bertakwa. Tanda orang yang bertakwa di ayat pertama surah Al-Baqarah ketika Allah mengatakan hudan lil muttaqin, apa ayat berikutnya? Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa, sifatnya yang pertama dalam surah ini disebut mereka yakin, percaya dengan apa? Yang gaib. Dengan hal yang gaib, yakin, sehingga selalu terngiang-ngiang. Kalau saya tinggalin sunnah yang bisa saya kerjain, maka berarti saya dapat apa? Rugi besar. Di antara kerugiannya adalah ada dosa yang tidak diampuni. Kalau dosa tidak diampuni berakibat masuk ke dalam neraka. Gambaran neraka disebutkan oleh Nabi Muhammad ketika didatangkan di hari kiamat, ditarik oleh talinya aja 70.000, dan yang narik per satu tali. Kalau itu misalnya itu aja terngiang-ngiang, ya, dalam diri kita, itu pasti akan membekas, pasti akan berdampak manfaat, ya, pasti akan, ya, membawa, ya, perubahan besar. Hingga ketika saya makan pakai tangan kiri, ketika saya makan minum pakai tangan kiri, ketika saya makan tidak baca bismillah, maka kerugiannya ada dosa yang tidak diampuni.
Ketika dosa itu tidak diampuni, maka berdampak dia akan melihat api neraka sebelum dimasukkan. Ya, gimana gambaran neraka ketika diperlihatkan? Ditarik oleh 70.000 tali kekang. Per satu tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Yang satu sayapnya apabila dibentangkan, maka apa? Gelap. Dari timur ke barat itu akan gelap semua. La ilaha illallah. Ya. Bisa ingat itu tuh. Terus diingat-ingat, karena permasalahannya di antara target setan orang yang sudah masuk partai di setan. Ya, partai itu dalam bahasa Arab disebut hizib. Ya, partai-partai disebut ahzab. Ya. Perang salah satu nama surah adalah surah Al-Ahzab. Orang yang kemasukan setan diantara adalah orang yang sengaja melupakan ilmu. Ilmu yang sudah didapatnya yang berharga tapi dilupakan. Itu target setan, melupakan ilmu. Jadi seperti itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Jadi tugas Nabi Muhammad, nah itu yang pertama mengajarkan apa? Taib. Sudah ya, jam 6 ya. Ayo, ada disampaikan. Sebelum melanjutkan ada yang ingin disampaikan dari apa yang tadi. Jadi tadi yang belum disampaikan tadi kelanjutan dari surah Al-Furqan, mereka menggigit kedua tangannya sambil mengatakan ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya ngikutin ajaran Nabi Muhammad, ngerjain sunnah ibadah yang hukumnya di bawah kewajiban. Itu penyesalan ketika seseorang di dunia ada dikasih kesempatan tapi dia meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah. InsyaAllah ya, hal yang berkaitan dengan kesyirikan, kebaikan yang paling besar ya, kebaikan yang paling besar adalah seseorang bisa membedakan mana kesyirikan dan yang bukan kesyirikan. Dengan mengetahui itu, menerapkannya, ibadah yang kecil menjadi besar. Dosa yang sebesar apapun bisa langsung dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ibu-ibu juga mendengar. Tadi isyraq jam berapa tadi isyraq? Udah 10 menit? Udah? Nanti isyraq jam berapa? Udah 10 menit lebih? Sudah 15 menit. Ya. Taib, cukup. Mudah-mudahan ya besok masih Allah kasih kesempatan ya untuk melanjutkan ya, kita berusaha mengamalkan tazkiyah yang tadi dalam surah Al-Jumu'ah. Di antara tugas Nabi Muhammad adalah yaitu mentazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa dari segala macam dosa-dosa yang menempel sehingga tidak jadi ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang disampaikan hanya karena karunia dan rahmat dari Allah, bukan karena kekuatan dan kepintaran dan kebisaan siapapun, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah kepada para sahabatnya sebelum menutup pengajian seperti ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bika min 'adzabin nar. Allahumma ikhsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.